posisi nggak di panggung? Enggak, saya di depan panggung kurang lebih Lagi nonton. lagi nonton. Iya. Terus saya Itu penonton banyak nggak? Ratusan, ribuan? kalau undangan PLN sendiri sekitar 400 undangan. 500-an mungkin. Iya, karena kan ada tamu yang lain juga tuh. Itu korban berapa dari itu? Yang Hampir tamu? 500. Yang itu? Iya, karena campur dengan tamu yang lain. Nah, Kalau Ade sendiri saat itu gimana? alhamdulillah anak selamat, tapi istri almarhum. Istri Istri almarhum. jasadnya Ditemukan? itu nggak berbarengan saat itu? Enggak. Jadi istri saya, istrinya Aa Jimmy, sama manajer saya perempuan juga bertiga lagi makan di belakang panggung. Jadi ibaratnya ini kita meja makan, ini laut nih sebelahnya. Iya. Jadi dihantam yang pertama. Tapi alhamdulillah jenazahnya ketemu Jauh dari lokasi. di lokasi malah. Oh, di lokasi. Tapi saya ketemu sama jenazah di klinik malah. Kalau Ade gimana? Ke bawah gimana? Nah, jadi pada saat saya balik badan tadi ngelihat air, saya lari 3 langkah Pak Haji. 3 langkah kalau nggak salah tiba-tiba udah di dalam air. Pelukan. Masih pegang anak, pelukan. Saya cuma berpikir dalam hitungan kondisi baik selamat atau nggak selamat, saya dalam kondisi pelukan. Saya cuma bilang begitu sama Allah. Terus selama di dalam air itu saya kayak di dalam arung jeram Pak Haji. Goyang. Nggak tenggelam. Di dalam air tenggelam. Tapi posisi nggak napas. Ya bicara napas, bicara Nggak tahu lah ya. berenang nggak tahu. Saya nggak bisa berenang. Saya cara ngambil napas nggak tahu gimana. Tapi yang jelas saya kalau di dalam air Meluk anak. peluk anak itu cuman yang saya baca sampai detik ini saya ingat istighfar, takbir, sholawat, syahadat, sama tasbih. Itu aja saya putar-putar. Nah di dalam itu saya udah ditarik orang 2 kali kaki saya, tapi dia terlepas. Saya nggak tahu itu siapa. Terus besi rigging lewat, ini masih ada bekasnya nih. Terus ranting. Kalau anak usia berapa tahun? 2 tahun setengah itu salah kejadian. Nah pada saat itu napas saya saya mikir udah napas terakhir Pak Haji. Saya lemes, anak saya kayak ngajak ke atas ke permukaan, tapi saya masih di bawah. Terus saya cuma takbir, Allahu Akbar. Dapat napas lagi Pak Haji. Saya tarik lagi, peluk lagi. 2 kali, saya lemes, nggak kuat, takbir lagi, Allahu Akbar, dapat lagi napas. Tiba-tiba saya terdampar di satu ruangan Pak Haji. Mungkin kalau ngeliat studio ini lebih besar, separuhnya lah. Terdapat. Itu masih sadar. Sadar. Nggak sempet pingsan nggak? Sadar terus. Kalau pingsan mungkin saya udah nggak ada. Jadi sadar terus. Jadi sadar. Terus saya nyangkut di satu buah tali tambang ya kalau kita nyebutnya. Saya tarik. Wah ini keras banget ini. Saya naik ke atas. Kondisi masih pegang anak. Masih pegang anak. Saya tarik. Saya naik ke atas. Ternyata beton Pak Haji, jarak sejengkal nih dari kepala sama beton. Saya giniin keras. Jadi saya naikin anak saya begini. Jadi bertahan nih segini nih air. Nah di situ sunyi, gelap. Jadi kayak Jam malam. Jam berapa? malam. Saya nggak tahu jamnya, yang penting kejadian Malam. yang saya ingat itu kejadian setengah 10 malam. Itu gelap aja, gelap, sunyi, nggak ada yang nangis. Termasuk anak saya nggak nangis, nggak ada yang kesakitan, nggak ada yang minta tolong. Saya cuma dengar suara laki-laki dan perempuan ceramah di dalam ruangan yang gelap. Dalam ruangan itu. Jadi kita kalau melihat itu kayak siluet, kepala semua madep ke depan, dan itu kayak Sampai ditemukan orang datang itu pagi atau gimana? Nah, setelah saya dengar itu tiba-tiba pintu tuh terbuka Pak Haji, ada pintu besi. Secara logika manusia itu udah susah terbuka karena dorongan air depan belakang. Iya. Dari ruangan itu. Iya, tiba-tiba terbuka, ada cahaya bulan. Saya langsung alhamdulillah ya Allah. Terus ada bapak-bapak keluar pertama. Ada orang, saya bilang tuh. Dari ruangan itu. Dari ruangan itu, bapak-bapak keluar. Saya liatin, bisa lo keluar. Saya pelan tuh ngerembet tali tadi. Nah, nyampe luar, saya nggak kuat, itu ternyata masih tembok kan. Saya naik ke atas, Pak, saya panggil, tolong Pak pegang anak saya udah nggak kuat. Anak saya dipegang, naik, saya baru ditarik tuh. Disitulah baru yang namanya dunia, berisik, minta tolong, kesakitan, hujan. Itu dengan lokasi jauh nggak? Ya kurang lebih 500 meter Jauh berarti. dari panggung sampai ke lokasi. Ternyata yang ruangan tadi adalah sirkulasi pencucian air kolam renang. Ada Sirkulasi. jadi pipa-pipa di dalam. Jadi kolam renang. iya, jadi saya naik ke atas itu kondisinya udah dunia. Di dalam saya nggak tahu tadinya apa, sunyi. Setelah keluar dari situ tahu tentang luar ada masalah, ada orang berbincang-bincang. Iya, udah seru udah. Itu sekitar jam berapa? Wah, saya udah nggak megang jam, udah nggak Nggak megang tahu. jam. Masih malam aja. Masih malam. Tapi di situ gerimis.
gerimis, terus dari jauh kan laut kedengeran, itu ada yang teriak minta tolong. Nah terus saya jalan, saya cari pertolongan ke parkiran, nyampe parkiran ada mobil yang nyala. Saya lihat ada mobilnya, sampai mobil saya sendiri saya lewatin karena saya udah nggak megang apa-apa, saya kunci nggak tahu, dompet nggak tahu, saya cuma anak aja. Anak pun saya lihat udah nggak pakai sepatu, saya juga nggak pakai sepatu, udah lepas semua. Tapi anak masih sadar. Saya cari air mineral bekas, itu cari minuman untuk minumin dia. Pada saat saya minumin dia muntah pasir, karena kan mungkin masuk. Nyampe di parkiran ada mobil nyala, ada satu orang. Saya tanya, Mas ngapain di sini katanya? Saya nunggu bos saya di dalam lagi ada acara. Dia nggak tahu ada tsunami. bisa nggak tahu. Karena jauh. Oh iya jauh. Jauh. Jadi masuk ke Hotel Tanjung Lesung itu Pak Haji, mau ke kamar hotel itu pakai mobil golf. Oh iya, jadi nggak tahu ada kejadian tsunami. Saya bilang, Mas, saya barusan kena tsunami nih Mas, hancur semua badan saya, muka saya. Dia percaya dari situ. Ayo Mas, kita nyari tempat yang paling tinggi. Di tengah jalan itu tengah-tengah Pak Haji, selama jalan tuh orang udah minta tolong. Mas, saya bilang ajak, saya bilang ajak. Sampai mobil penuh. Berarti yang minta tolong itu yang kena tsunami. Iya, jadi mereka udah jalan mau cari bantuan. Akhirnya mobil itu saya suruh naik. Mas, ayo naik, saya bilang gitu. Saya dibawa tempat paling tinggi tuh. Tempat paling tinggi, mes karyawan hotel. Itu suasana malam. Malam. Agak gelap berarti. Gelap, mati lampu Pak Haji. Hujan. Sampai hotel karyawan, mesnya kan tinggi tuh. Saya di situ baru bisa ganti baju. Kata orang situ, Mas tuh di dalam ada baju, pakai ganti baju semua, saya ngelapin ini. Ternyata banyak korban Pak Haji, mulai dari ibu-ibu, anak-anak. Meninggal? Enggak, masih sadar. Oh, masih sadar. Dari situ saya ngeliat anak saya udah pucet Pak Haji, biru semua, kedinginan sampai dehidrasi kan. Saya harus keluar, saya cari klinik. Nyampe di tengah jalan, saya stopin siapa aja, saya stopin ya. Saya stopin, ada mobil. Mas mau kemana? Saya mau ngantar pasien kata dia. Saya ikut Mas, saya mau kemana anak saya naik. Itu jaraknya kurang lebih 30 menit. Ya ada 3 kilo lah. Jauh, tiba-tiba itu nama daerahnya Panimbang, daerah Panimbang. Klinik Alia Husada saya masih ingat. Sampai di klinik, saya ketemu sama anak saya yang pertama. Sampai babysitter saya. Ngapain di sini? Dia udah nangis, anak saya udah dikelimutin selimut, udah nggak mau masuk katanya. Saya pikir anak saya meninggal tuh yang pertama. Ternyata dia nggak mau masuk karena di dalam udah krodit. Orang nangis, orang teriak-teriak. Ya udah masuk, saya cari ruangan. Sampai petugas kliniknya, Pak udah cari masing-masing Pak, kita kekurangan tenaga katanya. Ya udah saya masuk ke dalam, dapat ruangan opname. Jam 11:30 saya masuk situ Pak Haji. 11:30. Terus tiba-tiba security masuk ke kamar opname. Pak, korban ya? Iya. Pak, di belakang ada jenazah satu Pak, perempuan. Coba Bapak cek. Oh iya Pak, ntar aja Pak, saya nentangin anak saya dulu. Saya nggak berani ngecek Pak Haji. Jam 3, manajer saya datang. Di satpam itu tadi bilang lagi, Pak, coba dicek aja. Nah, di situ saya nggak berani ngecek. Pas subuh, saya mau sholat subuh kan, kamar jenazah itu di belakang dekat musola. Saya mau ke musola, mau sholat. Manajer saya nahan. Nggak usah katanya. Loh, saya mau sholat kok nggak usah, saya bilang gitu. Enggak, ntar aja sholat di kamar aja. Ternyata manajer saya udah tahu. Pas subuh saya sholat di dalam kamar, satpam tadi bawa ustadz. Manajer saya bawa ustadz, nenangin saya. Kematian itu ada, kita harus ikhlas, kita harus terima, harus redho. Bapak satpam tadi bilang, Pak, Bapak cek aja, soalnya yang di belakang jenazah mirip sama anak Bapak. Saya nggak berani, saya minta tolong babysitter untuk ngecekin, tolong dicek. Saya ngecek, ternyata babysitternya teriak, wah, oh udah bener ini istri saya pasti. Ternyata babysitter saya pingsan, saya susulin, ternyata bener jenazah istri saya. Itu padahal pada saat awal bareng dengan babysitter. Bareng. Bareng. Anak, babysitter, istri bareng. Bareng. Jadi kamar opname saya di sini, ini sebelah. Bukan maksudnya pada saat kejadian kan posisinya istri, anak, babysitter bareng. Tapi anak selamat. Istri. Anak 2 ikut selamat. Babysitter selamat. Istri yang meninggal. Jadi jarak saya di rumah sakit, di klinik itu, ini ruang opname, sebelah di kamar jenazah. Ternyata saya udah ketemu sebenarnya. Cuman saya masih yakin istri saya selamat gitu Pak. Jadi yang
kita tanyakan apa pengalaman dari keseluruhan ini menurut Ade Jigo. Nah, ini termasuk nyawa kedua. betul. Jadi Allah memberikan umur saya, belum waktunya Pak Haji. Belum waktunya saya pulang. Disitulah 2018 kejadian, Desember 2019 saya hijrah. Belajar untuk lebih baik. Karena saya dikasih kesempatan untuk hidup. Nah, jadi gimana caranya sekarang apa yang saya punya, apa yang saya bisa untuk kebaikan. Nah, Jadi sekarang udah habis lah ya, alhamdulillah. insya Allah Pak Haji, insya Allah. Masih belajar Pak Haji. Masih belajar. Saya sholat Jumat aja seminggu sekali. Nggak mau sombong ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi dari situ banyak perubahan Pak Haji. Apa yang tadinya tidak baik saya tinggalkan. Terus yang pertama kali saya dapat adalah ketenangan di saat saya hijrah. Itu anak yang ikut pada saat itu dua. Yang besar umur 4 tahun, yang kecil 2 tahun setengah. Ada trauma nggak ke anak? Kalau anak Datang ada kejadian terus ibunya meninggal gitu. jadi kalau sebulan 2 bulan mungkin iya mereka trauma. Tapi di saat ibunya udah nggak ada, saya sengaja liatin ibunya dimakamin, ibunya disolatin. Saya ajarin langsung. Saya nggak mau nutup-nutupin karena dia pasti akan bertanya. Dia ngeliat. Terus kalau saya sekarang tanya dia udah ngerti. Jadi memang dia sendiri yang buat saya kuat Pak Haji. Dia kayak udah lepas dari trauma, sayanya belum. Jadi lucu nih Pak Haji, pada saat saya ngaji, pertama kali ngaji sama Ustadz Ahmad panggil saya. Adek ngapain kok sedih katanya. Ya gimana nggak sedih Ustadz, saya kehilangan istri. Antum harusnya bahagia katanya. Loh, kok bahagia Ustadz? Sekarang istri antum udah tenang. Iya saya tahu. Tapi apa yang menjamin istri saya bahagia? Saya bahagia. Orang yang meninggal karena tenggelam, salah satunya adalah insya Allah sahid. Insya Allah. Ya, seperti siapa? Eril. Anaknya. Iya, itu kan tenggelam juga insya Allah sahid. Nah, dari Ya, situ Pak. memang ya. Iya, dari situ saya bangkit Pak Haji. Oh ternyata saya baca, oh benar juga. Salah satu orang yang meninggal sahid karena tenggelam. Ya udah, saya dari situ yakin. Ya udah semangat tuh. Ya kalau bicara trauma sampai sekarang masih trauma Pak Haji. Tapi kalau bicara sedih, ya kalau kita sedih terus kita nggak bisa maju-maju Pak Haji. Hidup harus terus lanjut kan. Itu Pak Haji. Life must go on. Apa Pak? Life must go on. Mas Goon itu sering ulang kan ya? Mas Goon yang begitu ya. Itu Goon. Pak Haji gitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Life must go on. Artinya Mungkin. mungkin. Artinya apa? Gak tahu. Terima kasih pengalamannya. Saya ingin masukkan tentang podcast saya. Kritik dong. Mau apa? Nanya saya atau apa? Mau Nah. kritik tentang podcast ini? Gini. Kritik dong. Masukkan kan senior. di Enggak bidang ada. Jadi YouTuber. saya sendiri sampai detik ini masih belajar Pak Haji. Media yang saya punya sekarang, YouTube yang saya punya, itu cuma titipan Allah. Gimana caranya media ini bisa menjadi manfaat? Contohnya, saya diundang di sini, apa yang saya punya pengalaman, mudah-mudahan saya sharing begini bukan berarti saya paling pinter, tapi saya ngalamin. Belum tentu seluruh Indonesia ini, termasuk Pak Haji, nggak mungkin ngalamin kayak hal sama saya kayak saya kan, gitu. Orang-orang pilihan, tapi saya amanah yang saya dititipin sama Allah, saya harus sampaikan karena ada kebaikan di situ. Jadi kalau bisa podcast ini juga untuk kebaikan Pak Haji. Sekarang kan Pak Haji nggak perlu AdSense kan? Yakin saya ketawa dia. Ya kalau ada ya. Yang penting menikmati. Penting menikmati. Ini sebenarnya saya bukan menghibur orang lain, menghibur diri sendiri. Cari kegiatan ya. Tapi keren. Saya kenal Pak Haji itu udah lama. 4 tahun kita nggak ketemu ya. Iya, 4 tahun. Dan waktu itu saya masih kesini 2018 sama almarhum Ajimi ya. Betul. Saya inget banget dibawain kandang sama 1 dus ebot milk tea. Iya. Ingat banget, kandangnya masih ada 3 bijinya. Kandang lovebird yang PVC. Betul. Nah, lovebird waktu itu masih tinggi. Lagi booming saat Lagi itu. booming. Betul. Dan kandang itu menjadi favorit. Nah, terus setelah saya tahu Pak Haji punya podcast, Kang Ebot, saya nggak sengaja muncul di YouTube saya. Kang Ebot waktu itu sama Beaver siapa? John Beaver. Bintang tamunya. Iya, John Beaver. Saya bilang,
gimana caranya ya saya bisa di sana gitu kan. Terus untungnya saya masih nyimpen nomor Pak Haji. Kan saya nanya Pak Haji apa kabar? Tiba-tiba diundang. Keren. Nanti minta undangan. Enggak, saya diajak syukur, nggak diajak nyusul Pak. Maksa. Tapi yang jelas yang tadi mungkin apapun yang kita punya kita harus bersyukur pertama. Terus kedua, apa yang dititipin gimana caranya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena cari pahala, cari ridha Allah kan caranya banyak Pak Haji. Betul. Termasuk saya punya podcast, bukan podcast, punya channel YouTube itu pun saya selalu gimana caranya bisa bermanfaat buat orang lain. Itu acting memang seneng acting-nya. Karena saya tadi SMA kan STM. Ya. Acting itu saya pakai Terus belajar. yang nanya pewok juga King. Ngojek katanya. Acting sekarang jangan buat ngojek karena barang antik. Paham. Karena jadi nggak keluar lagi ya. Udah nggak keluar. Keluar lagi ya. Dulu kan motor jambret, sekarang Iya. inceran jambret. Iya. Karena Udah motor jambret. mahal. Iya. Iya. Kalau Pak Haji kan mainnya HD tuh. Buat apa motor orang. Ya masa motor kucing. Ternyata sudah 33 menit kepanjangan. Ya. Nggak apa-apa bikin 2 episode ntar. Iya. Cukup lah ya. Oke. Pak Haji, nanti saya izin nge-review pabriknya boleh ya? Oke, terima kasih. Keren. Oke, makasih Adik. Sama-sama Pak Haji Hebot, Demikian. Kang Hebot. Terima kasih juga buat pemirsa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Keren. Ini bincang pertama dengan artis beneran. Nah, selama ini Bebok Ade Jingo Artis beneran. sekarang dulu Ade Timlo tapi tetap terkenal karena Timlo. Jadi saran saya ke Ade, jangan lupa senior-senior yang telah membesarkan Ade ya, Iya. khususnya dari Timlo itu kan. tetap silaturahmi. Karena tetap mereka yang punya peran membesarkan.